sholat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, membayar zakat, dan ibadah-ibadah lainnya diterima dan ditulis oleh Allah sebagai amal soleh yang akan menjadi tabungan kita kelak di hari akhir. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Muhammad Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga di akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam kelompok umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga keluarga jamaah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah modal keselamatan dan keberuntungan kita di akhirat kelak. Ketakwaan itulah yang akan membuat kita mulia dan terhormat di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari nan agung dan suci, di mana kita semua kaum muslimin pantas larut dalam kegembiraan dan kebahagiaan karena kita telah memperoleh kemenangan dalam memerangi hawa nafsu yang selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, sehingga kita sanggup meninggalkan segala sesuatu yang diharapkan oleh Allah serta mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kita layak untuk larut dalam sukacita merayakan hari raya Idul Fitri ini. Namun satu hal yang patut kita camkan, yaitu bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam merayakannya, apalagi sampai melupakan hakikat Idul Fitri itu sendiri yang seharusnya dihayati dan diamalkan, terutama setelah mensucikan jiwa selama bulan suci Ramadan. Dari segi bahasa, Idul Fitri terdiri dari dua kata, yakni Idul yang berarti kembali dan kata Al-Fitri yang berarti suci atau fitrah, kejadian manusia. Dengan demikian, Idul Fitri kembali kepada kesucian atau kembali kepada fitrah manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Beberapa alasan dan sebab mengapa hari raya umat Islam yang dirayakan sesudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini disebut dengan hari raya Idul Fitri, antara lain: pertama, pada hari Idul Fitri ini umat Islam mulai kembali kepada kehidupan yang normal. Sesudah kita hidup secara tidak normal selama bulan suci Ramadan karena kita dilarang makan, minum, hubungan suami istri pada siang hari, hal itu kita tinggalkan semata-mata atas dorongan iman serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada hari raya ini kita umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa seolah-olah dilahirkan kembali dalam keadaan suci, tanpa dosa dan noda, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Hal ini disebabkan karena selama bulan suci Ramadan kita memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih, sholat tahajud, membaca Al-Quran, bersedekah, membayar zakat dan sebagainya. Di samping bertaubat. Dengan demikian kita memasuki hari raya Idul Fitri ini benar-benar dalam keadaan suci dari dosa-dosa, terutama dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada hari raya ini kita umat Islam yang berhasil dalam menjalankan ibadah puasa menemukan kembali kemanusiaannya. Di hari-hari biasa mungkin kita sering terhanyut oleh hawa nafsu serta tidak mampu mengendalikan diri sehingga serakah serta agresif dan sangat egois. Kita menjadi homo homini lupus, serigala bagi serigala lain. Seperti kata filsafat Inggris Thomas Hobbes,
manusia yang sepenuhnya dikuasai oleh mekanisme hawa nafsunya sebenarnya taubahnya seperti hewan. Sesudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh penghayatan sehingga kita mampu mengendalikan diri, maka kita memasuki hari raya Idul Fitri seolah-olah menemukan kembali kemanusiaan kita. Yang keempat, pada hari raya Idul Fitri kita umat Islam sadar kembali terhadap perjanjian azali kita dengan Allah sewaktu kita masih di dalam rahim para ibu. Menurut ajaran Islam, pada waktu masih berada di dalam rahim para ibu, seluruh manusia telah berjanji kepada Allah bahwa mereka yakin dan percaya akan adanya Allah Zat yang Maha Esa. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak umat manusia yang mengingkari perjanjian suci tersebut dengan melaksanakan berbagai macam amal ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kita umat Islam telah berusaha mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ketika memasuki akhir hari raya Idul Fitri kita kembali ke perjanjian suci tersebut. Di dalam surat Al-A'raf, wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dhurriyyatihim wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan atau anak-anak Adam dari sulbi atau punggung mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Surat Al-A'raf 172. Jadi hakikat Idul Fitri bukanlah memakai pakaian yang baru atau menghidangkan makanan dan minuman yang lezat, tetapi kembalinya kita pada kondisi yang suci dari noda dan dosa seperti bayi yang baru dilahirkan, sehingga kita menemukan kembali kemanusiaan kita serta berikrar kembali kepada Allah. Yang hal itu kemudian kita buktikan dengan kesediaan kita membayar zakat pada sesama, dan selama ini terlupakan. Kita juga semakin bertakwa kepada Allah, bermurah hati dalam bidang moral. Sehingga bersedia untuk meminta dan memberi maaf kepada sesama, memperkokoh tali persaudaraan, mengikis habis perasaan dendam, dengki, dan iri hati serta persengketaan dan permusuhan. Karena itulah dalam merayakan hari Idul Fitri, setiap muslim dan muslimah disunahkan untuk saling memaafkan, saling memaafkan dan mendoakan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, yang memperoleh kemenangan dalam memerangi hawa nafsunya. Minal a'idin wal faizin. Banyak orang yang meningkat-tingkat, jadi atau saya secara singkat sering kita ucapkan juga, yaitu minal a'idin wal faizin, saat kita bertemu dan bersalaman dengan saudara kita sesama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Begitu indah dan sucinya hari raya Idul Fitri ini, maka hendaklah kita mengisinya pula dengan hal-hal yang indah dan suci. Kita kedepankan sikap saling mengasihi dan menyayangi. Kita tebarkan sikap saling memaafkan.
melupakan dan menghapus dosa atas segala perilaku buruk yang telah terlanjur kita laksanakan. Kita tekadkan untuk memulai lembaran hidup baru saat senyum tersemat dan tangan berjabat, karena inilah yang diajarkan oleh agama kita. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis lain, man masya ziyarati walidayhi kataballahu ta'ala lahu bi kulli khatwatin mi'ata hasanatin wa maha anhu mi'ata sayyiatin wa rafa'alahu mi'ata darajatin wa idza jalasa baina yadayhi ma wa takallama bitibil kalam atahu Allah ta'ala yaumal qiyamah nuran yas'a baina yadayhi wa idza kharaja min indihima kharaja maghfuran lah. Barang siapa melangkahkan kakinya untuk berkunjung atau berziarah kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah akan menulis untuknya dalam setiap langkah kakinya itu pahala 100 kebajikan, menghapus darinya 100 keburukan, dan mengangkat kemuliaannya setinggi derajat. Lalu jika ia duduk di hadapan kedua orang tuanya, kemudian berkata kepada keduanya dengan tutur kata yang baik, niscaya pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya cahaya penerangan yang akan senantiasa menuntunnya. Dan jika ia keluar untuk pulang dari hadapan kedua orang tuanya, niscaya ia akan keluar dalam keadaan telah terampuni dosa-dosanya. Khusus bagi kita yang kedua orang tuanya sudah tidak ada, kita atau sudah meninggal, maka hendaklah kita berziarah ke makamnya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man zara qabra walidayhi aw ahadihima faqara'ahu indahu Yasin wal Qur'anul Karim, ghufira lahu bi adatin dzalika ayatan aw harfan." Barang siapa berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, lalu ia membaca Yasin di sisi kuburan mereka, niscaya dosa orang itu akan diampuni oleh Allah dengan bilangan ayat huruf yang dibacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hal indah dan mulia lainnya yang sebaiknya kita lakukan dalam merayakan Hari Idul Fitri adalah memperbanyak sedekah, khususnya kepada fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda tua yang tidak mempunyai tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di hari raya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Abu Ya'la, "Inna shadaqata wasilatar rahim yazidullahu bihima fil umri wa rafa'a bihima maitas suqi wa yatba'u bihal makruh wal mahdzur." Sesungguhnya bersedekah dan silaturahmi, keduanya bisa menyebabkan Allah memperpanjang umur pelakunya, menolak kematian yang buruk bagi pelakunya, dan menghindarkannya dari tertipu atau hal-hal yang mengkhawatirkan. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah supaya kita termasuk golongan orang-orang yang mampu kembali kepada fitrah kita Idul Fitri, sekaligus mampu mengisi hari raya yang suci dan mulia ini dengan berbagai amal soleh, agar bersama dengan tibanya hari raya Idul Fitri ini kita benar-benar menjadi suci dan fitri seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sabaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waj'alna Allahu wa iyyakum minal 'abidin al-faizin wa ja'alna fi zumratil muwahhidin wa nafa'a wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.